Satu. Yang kedua, uswatun hasanah Allah beri kepada pengikutnya Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum fihim uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya, pengikutnya, umatnya. Kenapa Allah beri dia uswah hasanah? Karena pengikut Nabi Ibrahim punya sikap tegas dalam urusan iman akidah, pernah diajak untuk kembali mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Tapi pengikut Nabi Ibrahim mengatakan, kafarna bikum, aku mengingkari apa yang kamu yakini. Iman akidahku yang diajarkan oleh Ibrahim alaihi itu umatnya Nabi Ibrahim diajak untuk menghadiri perayaan kelahiran Tuhan orang-orang yang berseberangan dengan Nabi Ibrahim. Kagak mau tuh pengikut Nabi Ibrahim. Kalau kayak kita sekarang disuruh ngucapin Natal, kita kagak mau. Bagus. Kenapa? Karena dalam kamus Selamat Natal itu artinya merayakan kelahiran anak Tuhan. Kalau kita ucapin, kita percaya Tuhan benar. Kita gak berasa tuh pelan-pelan iman akidah kita supaya terkontaminasi dengan paham-paham yang gak sepaham dengan kita. Kalau kita kagak mau ngucapin, dibilang intoleransi. Terus dibuat istilah-istilah. Bu, Ibu, bedak telji hari ini harganya 320.000. Ada krim malam, ada krim siang. Kalau pipi ibu dilihatnya segar, itu yang merek Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Kalau yang pipi kita pakai bedak tambah lesu pipi, itu merek namanya pipa. Katanya pipa yang pakai yang udah banyak lesu pipi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin
Ibu. Suatu hari Aisyah lagi jahitin baju, bagian sini sobek apa namanya? Hah? Yang pakai akhlak dong. Ketiak. Kalau ketek itu banyak dagingnya, yang baunya asam. Kalau ketiak bersih. Aisyah lagi jahitin baju, lampunya mati, minyaknya habis, jarumnya jatuh. Lantai rumah Nabi bukan dari marmer, bukan dari granit, bukan dari keramik, pasir campur tanah. Jarum jatuh dalam suasana gelap, jatuhnya ke pasir. Aisyah nyarinya pelan-pelan, jarinya dia gerakan. Kalau menyentuh biar terasa. Apa namanya kalau jari dalamnya pelan-pelan? Ngeraba. Oh. Kalau raba-raba yang gede. Kalau yang kecil repe-repe. Apa dong? Kalau yang kecil, kalau yang gede. Aisyah lagi repe-repe cari jarum, Rasulullah masuk. Itu kamar yang gelap, kena sinar wajah Rasulullah jadi terang. Itu matahari, itu bulan Allah Ta'ala ciptakan dari nur dan cahaya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu jarum yang tadinya gak kelihatan jadi neglak. Apa neglak? Kelihatan banget. Kata Aisyah, ma'adwa wajhaka ya Rasul, betapa terang wajahmu ya Rasul. Kata Rasulullah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, celaka orang nanti di hari kiamat gak bisa lihat wajahku. Kata Aisyah, emang ada orang gak bisa melihat wajahmu seterang ini ya Rasul? Ada Aisyah. Siapa dia? Man dzukirtu indahu falam yusolli. Saat orang-orang pada baca sholawat dia diam aja. Itu orang gak bisa lihat wajah Rasul. Salatullah salamullah wajah Rasul. Ayo baca yang keras. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib.
Biasanya kalau udah kagak bisa itu yang udah setruk biasanya. Coba katakan takbir. 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 Siap jaga negara. Siap bela ulama. Siap bela agama. Siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi. Uswatun hasanah yang ketiga. Yang pertama diberi untuk Nabi Ibrahim, yang kedua pengikutnya Nabi Ibrahim, yang ketiga uswatun hasanah buat Nabi kita yang malam ini kelahirannya dirayakan. Kenapa dirayakan? Sebab dia manusia luar biasa. Kalau kita manusia biasa, kita keringetan sebagai manusia. Rasulullah juga manusia keringetan, tapi keringetnya Rasulullah beda sama keringet kita. Wa arquhu kallu'lu'i wa arquhu atyabu minan nabahatil miskiyah. Keringatnya Rasulullah itu ibarat butiran-butiran mutiara. Atyabu min rihil miskiyah, baunya itu lebih harum dibanding minyak wangi yang mereknya misik. Dulu tahun 70, 80 jika orang tua pergi haji, pulangnya itu oleh-oleh yang diharap keluarga orang yang suka ibadah minyak wangi merek misik. Aisyah kalau Rasulullah habis mandi, anduk bekas Rasulullah itu dipakai sama Aisyah, maka badan Aisyah wanginya kagak hilang-hilang 6 bulan. Masya Allah, maka besok pagi ibu pakai anduk bekas mandi suami. Jadi mabok. Sama, tapi suami kita manusia dia, Rasulullah manusia luar. Maka bekas anduk Rasulullah mandi baunya wangi. Kalau anduk bekas suami kita baunya apa-apa. Ya Allah. Atem. Rasulullah kalau ketemu orang salaman, musafaha, jabat tangan sama kita. Tapi jabat tangannya Rasulullah beda sama jabat tangannya kita. Wa kana yusabihul musabiha biyadihi syarifah fayajidu min hasairil yaum raihatan abadiyah. Adalah Rasulullah Nabi Muhammad kalau salaman, kalau musafaha, kalau jabat tangan itu orang yang diajak salaman fayajidu min hasairil yaum, sepanjang hari telapak tangan orang yang diajak salaman itu raihatan abhariyah, wanginya sepanjang hari enggak hilang-hilang di telapak tangan. Manusia luar biasa. Kalau kita ketemu sama teman di galengan sawah, kita salaman, bau apa tangan kita?
manusia biasa, Rasulullah manusia luar biasa. Dia dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki keagungan akhlak budi pekerti yang mulia. Allah yang puji. Kalau Allah yang puji itu manusia luar biasa. Yang kedua, alasan dia Allah beri uswatun hasanah. Yang pertama pujian Allah, yang kedua karena dia diberi mukjizat. Nabi Rasul yang lain juga diberi mukjizat, tapi mukjizat hanya untuk dirinya. Ada nabi, ada rasul, tongkatnya bisa membelah lautan, mukjizat. Ada yang bisa memukul sihir berupa ular, tapi itu mukjizat, nggak bisa diwarisi. Tapi Nabi Muhammad warisan berupa mukjizat yaitu Al-Quran bisa diwariskan. Siapa yang bilang? Allah. Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab suci Al-Quran kepada orang-orang pilihan. Ada 3 tipe manusia dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama, zalimun linafsih, zalim sama dirinya sendiri. Dia udah baca Quran, dia tahu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu manusia ada yang kagak ibadah, zalim terhadap dirinya sendiri. Maka maulid temanya sudah dipampang dengan melenagami Nabi Muhammad. Mari kita eratkan silaturahmi dengan sholat berjamaah. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, kecuali waktu Israel udah datang, baru dia suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Karena Israel akan mencabut ruh Rasulullah, udah panas dingin, Abu Bakar disuruh jadi imam. Alhamdulillah, Al-Maghfirah kalau subuh di sini jam 3 udah kagak bisa masuk. Masih kunci. Masih dikunci. Alhamdulillah udah ada yang baca tarhib. Salatu wassalamu alaihi ya biasanya yang baca bisa jawab. Kali baca apa kedengeran ke Jakarta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis tarhim ada suara.
Suara apa itu? Beduk speaker. Kagak bisa ngebedain suara beduk sama suara speaker ini gara-gara kardus digembok jadinya begini kita. Udah ketahuan kardus digembok. Kardus kebocoran air hujan juga sobek. Kenapa digembok? Nah itu yang kita kagak tahu. Nih saya kasih tahu. Sebetulnya ini rahasia, nggak boleh dikasih tahu. Biarin dah saya kasih tahu. Begitu kardus digembok, 800 orang petugas KPPS mati. Dibawa ke rumah sakit, semua rumah sakit serentak kompak bilang gara-gara kecapean. Kita rakyat tidak tahu. Kita rakyat kagak tahu. Kita rakyat tidak tahu. Kita rakyat tidak tahu. Kita mau aja kardus digembok. Kan yang biasanya digembok kandang nila, kandang bebek. Rasulullah nggak pernah semasa hidup meninggalkan sholat berjamaah, apalagi subuh. Man sholat subha fi jama'atin fata'annama qaman lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sembahyang semalam suntuk. Masya Allah. Sholatnya cuma 2 rakaat tapi pahalanya mengalahkan yang 4 rakaat. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti sembahyang setengah waktu malam. Kenapa 2 rakaat gedean pahalanya? Karena berat, paling berat sholat subuh. Al ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran, pahala, balesan terhadap kewajiban ibadah itu Allah beri bagaimana kita rasakan. Yang paling beratnya apa nih sholat? Ya subuh. Begitu ada azan, ada yang bilang gonggongan anjing jauh lebih enak dibanding lagu azan. Astagfirullah. Ada yang ngomong begitu tuh. Ada apa enggak yang ngomong begitu? Jawab yang keras. Ada enggak yang ngomong begitu? Kurang keras biar kedengeran ke Jakarta. Ada enggak yang ngomong begitu? Ada yang bilang gonggongan anjing lebih enak. Jangan disebut namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Menteri Agama. Dia tuh yang bilang. Kita kan orang Islam, Ramadan yang kita tunggu azan. Kalau udah dengar azan, kita baru berani minum. Entar itu dia Ramadan yang dia dengerin, yang dia tunggu-tunggu gonggongan anjing. Begitu anjingnya bunyi, bang dia buka. Ya Allah. Jadi uswatun hasanah yang Allah beri kepada Nabi kita, satu karena Allah puji dia manusia paling sempurna. Yang kedua karena Allah beri mukjizat yang bisa diwariskan. Kalau anak kita tinggalin warisan harta habis. Tapi kalau anak kita tinggalin warisan ilmu kagak habis. Ustaz Jawad ditinggalin warisan ilmu.
sama bapaknya. Nggak habis-habis. Kemarin musim Covid 2 tahun dia mah ada preper, kulkasnya ada kosong-kosong. Maghrib tahlil, isya tahlil, habis keluarga pada mati. Sakit apa aja dibilang Covid. Di kampung saya Haji Napsia tuh umur 88. Penyakit terakhir ambeien udah stadium 4, kalau berak bol-bolnya keluar. Kata dokter ini tak ada jalan lain, minta persetujuan anak, ini emaknya harus dioperasi. Kalau stadium 1 masih bisa dibalikin, kalau udah 4 keluar semua maka dipotong. Faktor usia nggak kuat operasi, mati. Kata dokter, Covid. Apa hubungannya tuh Covid sama bol-bol? Apa jadi Covid waktu itu? Ya Allah, Haji Fahrul Razi Ishaq nggak pernah kita dengar sakit. Masuk hari Minggu disuntik, Selasa mati. Keluar dari sini darah hitam, dari hidung darah hitam, dari mata darah hitam. Apa itu? Ya Allah, mana bau Anies. Saya ditelepon Gubernur Anies, Pak Kiai jangan takziah. Itu gubernur tahu. Sebab kesempatan orang rame ada orang jahat. Dia pakai gamis, dia pakai peci putih, tapi bawa begitu dicium, besok mati. Sampai sebegitu. Bu, Ibu, banyak janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Saya udah pengen buru-buru pemilu. Saya pengen buru-buru. Dia malah pengen ditunda. Ditunda 10 tahun lagi. Dia nambah 10 tahun lagi kalau begitu. Ya Allah, kalau punya perasaan tuh anak. Orang rakyatnya udah buru-buru pengen ganti, makanya Anies kemana aja datang disambut sedemikian oleh warga di mana-mana. Giliran yang rambutnya putih, kagak ada yang nyambut, dia lari pagi. Ya Allah, Bu, Ibu, Rasulullah nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Maka tadi himbauan Ketua Dewan Kemakmuran Al-Mafiro menghimbau bikin musola prosesnya mudah, tapi merawat dan menjaganya butuh kesabaran. Bagaimana usaha DKM supaya jamaah subuh banyak keluar. Pengen seperti itu, banyak yang datang setiap hari, yang datang sholat subuh berjamaah, kasih sarapan. Jangan tak Sholat sarapan. Saya yakin orang pada datang. Jadi sembahyangnya bukan lillahi ta'ala, lillahi sarapan. Begitu. Dalam rangka meneladani Nabi Muhammad, tingkatkan sholat berjamaah insya Allah. Contoh pertama Nabi sholat jamaah. Contoh kedua Nabi dermawan. Dermawan itu nama pohon di sorga. As-safo syajaratun min asjaril jannah. Dermawan itu nama salah satu pohon di sorga. Husnuha mutadalliyatun fil ardh.
yang cabangnya itu sampai nampleh ke dunia. Nampleh apa namanya? Nyengser. Dia benar nyengser ya. Kalau nampleh kita laki-laki tersinggung. Nyengser ya. Iya nyengser. Kalau nampleh ya enak. Itu bahasa sederhana, tapi jika salah ucap bukan pada momennya bakal jadi konflik internal rumah tangga. Suami kerja di luar kota, pulang 2 bulan sekali, ada kerinduan, pengen memberi nafkah batin. Kata bininya belakang udah nampleh aja juga. Itu suami gengsi dibilang nampleh sama istri. Dia ambil motor langsung ke pasar Babelan depan Masjid Nurul Anwar. Ada tukang jamu terkenal di sini. Kalau pakai telur bebek 3 170.000. Ada bacaannya lagi di pintu, dijamin pulang kagak nampleh. Ya kagak lah, orang naik motor. Ketika Nabi mau buka puasa pakai korma, roti, susu. Begitu Bilal sudah mengumandangkan azan, anak yatim, Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam bilbab, yatimun bilbab. Anak yatim ya Rasulullah, masuk. Ayo makan. Itu anak yatim lapar, lihat korma, roti, susu, habis dimakan. Abdulus sodaqoh jai'an kabidan. Sedekah paling utama itu diberikan buat orang yang lapar itu makanan, bukannya kaos. Orang lapar dikasih kaos, mana ngasih yang lemparin, mana kagak ada roman-roman yang tawa, bukan. Ya Allah, tidak membaca sirah nabawiyah, tidak membaca sejarah perjuangan Rasulullah. Itu roti korma habis dimakan anak yatim. Allah puji Nabi kita. Jibril turun membawa wahyu. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima. Makanan minuman korma roti susu. Susu lagunya harus enak. Minuman, makanan, korma, roti, susu. Ya, susu itu harus enak. Kalau susu enak, suami kagak gemuk. Karena susunya enak, suami jadi seger. Mudah-mudahan pakai ngomong udah kagak luar sana. Lu kagak pakai ngomong begitu juga kalbu dan ya. Emang romanya udah kagak ada susunya. Udah expired. Ya Allah, Ibu, ramaikan musola untuk taklimnya tadi udah disebutin. Baik belajar Quran, belajar tafsir. Ada ibu-ibu hari Sabtu ramaikan, syiarkan ini rumah Allah. Sholatnya berjamaah insya Allah. Ini anak-anak kita yang depan tadi saya baca sholawat, dia baca kencang-kencang, pintar ini anak-anak. Ini kayaknya udah pada hafal Quran. Kalau Bapak baca terusin ya. Lam yalid wa lam yulad. Malikin nas.
Ya Allah, alhamdulillah. Bahasa Arab juga bisa. Bapak membaca, bapak terjemahin, ntar terusin. Bisa. Babun pintu, hajarun batu, hizaun sepatu, wahidun. Benar ini. Lanjut. Yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yughaibu kecewa, isnain. Insyaallah. Pinter, alhamdulillah. Sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga salah satu. Ya udah bisa sembuh. Kayaknya bahasa Inggris juga bisa. Ayo. Terjemahin. Presiden Anies itu bahasa Inggrisnya mantap. Dia doktornya di Amerika. Beda sama yang itu tuh cuma thank you. Di bahasa Inggris. Coba terjemahin. No smoking. Artinya apa? Dilarang rokok. Dilarang merokok. Bisa, alhamdulillah. Bensin kali. Kalau suami itu sekali minta rokok kasih. Sebab kata orang NU, al-udud ba'dal makan wajibun. Iya. Cakep. Al-udud. Orang yang merokok, Mu'alim Syafi'i Hazami sebelum ngajar merokok dulu, habis 9 batang. Saya bilang, Mu'alim udah 9 batang. Nah semakin banyak saya habiskan, semakin banyak saya dapat inspirasi. Luar biasa. Ada manfaatnya. Satu manfaat rokok, orang yang belum merokok punya jiwa penakut. Begitu udah merokok, punya jiwa pemberani, berani utang kalau nggak punya. Iya. Yang kedua, rumahnya nggak dimasukin maling. Sebab orang yang perokok berat itu tidurnya terganggu dengan batuk. Batuk dulu, maling jangan dulu masuk, orangnya belum tidur. Jadi uswatun hasanah yang Allah beri kepada Nabi karena dia wakana akmalan nasi khalqan wa khuluq. Manusia secara fisik Allah Ta'ala ciptakan sempurna, budi pekerti, akhlaknya juga sempurna. Mau sembahyang dilemparin kotoran onta, lewat lagi besok dilemparin lagi, lewat lagi dilemparin lagi. Hari keempat nggak ada yang lempar, Nabi malah nungguin. Sahabat nanya, dari apa ya Rasul? Aku 3 hari lewat sini dilemparin kotoran onta. Ini kok belum ada yang lempar-lempar. Orangnya sakit ya Rasul. Oh sakit. Ntar habis sholat kita tengokin. Orang jahat sakit ditengokin. Kalau orang baik ditengokin biasa. Tapi orang jahat ditengokin itu luar biasa. Begitu sampai depan pintu, itu yang lagi sakit dengar ada orang datang. Bininya ngasih tahu, Mas, Muhammad datang, Mas. Bawa apa Muhammad? Bawa pedang? Enggak, bawa ada tentengan, bawa kurma, bawa roti. Akhirnya disuruh masuk. Kata yang sakit, Muhammad, teman-temanku yang akrab belum nengokin aku sakit, tapi kamu yang setiap hari aku jahatin.
Kamu yang pertama menjenguk aku. Saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Pengaruh akhlak Nabi banyak yang pada masuk Islam. Dikejar, mau dibunuh, namanya Suroko. Dikejar pakai kuda, begitu sudah mendekat untuk ukuran dilempar tombak, Nabi terkena, Allah lindungi. Itu kaki kuda mendem di pasir, jatuh, pedangnya jatuh. Nabi berhenti, pedangnya dipungutin. Besok-besok kalau memacu kuda pelan-pelan. Ini pedangnya, di pedangnya. Coba kalau kita dikejar sama orang, orangnya kebalik, mampus loh. Yang muhibbin dengan para habaib suka ada foto 3 tuh. Waktu rumahnya dimasukin maling, kata Habib Husin, kamu mau maling ya? Iya sama, aku juga mau maling juga. Padahal rumahnya sendiri. Dia bilang dia mau maling juga. Dia unjukin tuh. Kalau kamu mau maling, aku unjukin tuan rumahnya naruh emasnya di sini, naruh duitnya di sini. Malah dibukain lacinya sama Habib Ali kemarin. Maling kebingungan, banyak amat. Tenang, ada karung tuh di pojok situ. Di karung ini gelang, kalung, cincin, anting-anting, duit. Begitu diangkat agak kuat sama maling, kata Habib Ali, di depan ada gerobaknya, bawa pakai gerobak. Dibawa pakai gerobak, itu laporan sama bosnya maling nanya, lu nyolong di mana sebanyak kayak gini? Di jalan itu. Jalan itu mana? Masa sampai banyak kayak gini? Ayo kasih tahu. Begitu dikasih tahu, bos malingnya, anak buahnya nyolong di rumah Habib Ali. Kata bosnya, lu pulangin. Gua takut sama yang ini. Ini cucunya Nabi, ini Habib. Lu jangan sakitin, ntar lu pekor. Pulangin. Dipulangin. Begitu dipulangin, kata Habib Ali, aku udah niat untuk memberikanmu waktu nyolong. Kalau aku ambil lagi, aku zolim. Udah ambil. Begitu mulia mengikuti ijibnya kakeknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh kedermawanan Nabi, mana kosomalun min sodakotin yazda, nggak bakal berkurang. Harta yang dibelanjain di jalan Allah makin tambah. Ini maulid diprakarsai oleh DKM panitia, banyak warga yang bantu. Itu warga yang bantu maulid bukan makin berkurang hartanya, justru semakin bertambah, justru semakin berkah. Ntar dapat undangan di sono dari Rasul. Di sorga itu hari Senin silaturahmi murid sama guru. Hari Selasa silaturahmi guru ke murid. Hari Kamis silaturahmi anak ke orang tua. Hari Jumat silaturahmi orang tua ke anak. Terus bergilir. Maka yang selalu membantu acara maulid diundang sama Nabi setiap hari silaturahmi. Alhamdulillah. Insya Allah. Sebaliknya orang yang pelit, menit koret, meredehese, buntut gasira, apalagi berkuning,
bol kuning, nggak ada. Orang biar putih, bolanya tetap biru. Nggak ada orang bolanya kuning. Karena di tengah masyarakat dikenal nih orang paling pelit, sampai ada istilah itu. Pelit itu nama pohon di neraka. Al-bukhlu syajaratun min asjarin nar. Pelit medit korek, buntut gasiran, meredehe sebol kuning. Itu nama pohon di neraka yang cabangnya juga sampai nyengser ke dunia. Pada hakikatnya orang pelit itu lagi pegangan cabang pohon pelit di neraka yang akan membawanya ke neraka. Na'udzubillah min. Maka tiru akhlak Rasulullah. Dia dermawan, selalu berjamaah, akhlaknya mulia. Insya Allah manusia yang punya ini akhir hidupnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan